Cuman sebelumnya nih kita punya forum ya kan, punya forum, ada beberapa forum diskusi, sudah berapa kali ya? 3 kali ya kita GSLC, cuman saya lihat belum komplit ya. Masih ada sekitar berapa nih? 15, 20 sampai 15 sampai 20 orang yang belum isi apa namanya? GSLC tiap ada GSLC. Jadi besok saya akan tutup. Jadi saya ingatkan untuk yang belum, silakan diisi. Sekalian juga kalau yang berasa udah pernah udah pernah komen misalnya kayak oke Bu, iya Bu gitu kan. Itu coba dilihat udah jawab atau belum. Mungkin secara absensi masuk tapi secara konten bisa jadi belum ada nilainya. Ada yang kurang jelas nggak? So far tentang GSLC selama ini ada keluhan atau enggak? Bu, yang Ibu nanti log itu termasuk yang yang baru Ibu keluarin nggak? Yang final project? Enggak dong. Final project kan saya keluarin final project notes kan ya? Iya. Enggak. Itu saya enggak itu sih. Apa namanya? Maksudnya itu catatan sih. Jadi saya akan jelaskan hari ini tentang tugas projectnya. Jadi yang GSLC aja, yang GSLC tanggal 17 Oktober, 10 Oktober, 26 September. Itu yang akan saya log besok. Jadi bisa dibantu dari ketua kelasnya. Ketua kelasnya kemarin Luis kan ya? Untuk diingatkan ke teman-teman, mungkin ada yang hari ini tidak hadir. Ini juga ternyata setengahnya nggak hadir hari ini, 50% ya. Kita kan total semua ada 47 atau 48 orang ya. Lalu 47 atau 48. Ya dari forum ada feedback, mungkin misalkan soalnya kurang susah atau butuh lebih banyak forum atau gimana? Ada masukan atau enggak? Karena setelah UTS kita masih ada 2 kali forum lagi kan. 2 kali GSLC maksud saya. Ini semua mute, hening sekali. Ini hening banget. Gimana? Selama ini gimana dengan forum? Kalian kesulitan nggak? Terus kesulitannya apa? Mungkin boleh sharing. Atau misalkan misalkan kalian lebih cenderung mendingan soalnya langsung di log dalam waktu 2 jam misalkan. Jadi setelah itu selesai beres. Misalnya seperti itu. Oke, kalau saya boleh tahu, kalian sudah tahu, ada yang tahu jadwal ujian UTS Komgraf kapan? Udah ada belum sih? Udah ada belum? Udah, kapan? Ada yang mau menjawabkan nggak? Karena saya belum tahu. Tanggal 3 sampai tanggal 10, Bu. Itu kan jadwal ujian UTS kan? Maksud saya, Komgraf kapan? Iya, kalau Komgraf itu 3 sampai 10, Bu. Oh, jadi tanggal 3 udah ujian? Iya. Oh, berarti kalian yang pertama? Oh, oke. Ya. Tanggal 3 berarti submitnya tanggal 10. Oh, yes. Oh, cocok sekali berarti ya. Nanti saya kasih kuis, berarti bisa sekalian buat belajar. Dan kuisnya saya sekalian akan bahas hari ini, jawabannya. Enggak, maksudnya caranya, sehingga nanti kalian bisa jawab pada saat ujian juga. Jadi ini kisi-kisi.
Ya maksudnya memang kalau ujian kan lebih sulit selama seminggu, cuman gambarannya di kuis gitu ya. Jadi kita hari ini bahas project, kita bahas tentang kuis, terus untuk forum ya, saya kasih sedikit. Mostly jawaban forum saya itu ada di PowerPoint. Cuman di PowerPoint mungkin lebih ke apa ya, clue-cluenya gitu ya. Jadi kayak mungkin kurang terlalu detail. Jadi Anda bisa baca juga buku dari interaktif komputer grafik. Setahu saya di Binus Maya kalian bisa download ya. Bisa download yang komputer interaktif komputer grafik top to down approach itu bisa. Tahu kalau saya bacanya yang fundamental of computer graphic itu kalau menurut saya lebih mudah bacaannya sih. Fundamental of computer graphic itu juga boleh dibaca gitu. Oke, lalu berarti kan Oke, ini sudah berarti forum. Oh, forum tentang project ya. Oke, project dulu deh. Nanti tentang kuis nanti belakangan ya. Ini baik banget pada jawabin oke Bu. Sebentar ya, saya share screen supaya kita sama-sama lihat. Mudah-mudahan cukup terlihat, saya besarkan. Cukup kelihatan ya? Iya Bu, kelihatan Bu. Ya, kelihatannya. Kita mahasiswa di sini, di kelas ini, total ada 47 atau 48 orang. Jadi, saya harapkan nanti kalian bentuk kelompok 3-5 orang. Bisa nggak kalau hari ini ada datanya? Jadi sekalian bisa. Ya, maksud saya kalau bisa semuanya punya kelompok. Kita udah pernah ada bentuk kelompok belum ya? Belum ya? Sepertinya belum. Nanti bisa dibantu dari Luis ya untuk kelompoknya. Halo, Luis. Ada nggak sih? Iya Bu, ada Bu. Oh ya, oke. Nanti tolong dibantukan ya. Rekap kelompok 3-5 orang. Baik Bu. Ya. Soalnya kenapa saya minta rekap di awal, supaya nanti nggak terjadi pada saat udah mau kumpul, baru ada yang bilang, Bu, selama ini saya nggak kerjain, soalnya saya nggak ada kelompoknya. Nah, itu kan sayang sekali kan. Nilai proyeknya kan cukup besar. Jadi proyek ini nanti dinilai dari segi aplikasi, lalu yang kedua tentang final report, dan ketiga presentasi. Oke, dari project requirement saya bahas dulu kelompoknya nanti kerjanya berkelompok, ini cukup besar, dan juga kita belajar untuk saling bekerja sama, Nah, jadi kerjaan berkelompok 3-5 orang, topiknya kalian boleh pilih mau buat game atau animasi atau simulasi pembelajaran. Memang sih ini maksudnya sederhana ya, maksudnya untuk project ini dibandingin kalau maksudnya tujuan dari kita belajar komputer grafik. Kalau kita belajar komputer grafik, ya memang kita buat game, kita bikin animasi, kita bikin simulasi pembelajaran, cuman lebih ke tools-nya ya, tools yang digunakan. Jadi seperti ketika kita, kalau di
dengan belajar komputer grafik ini kita jadi tahu, oh ternyata di balik Adobe Photoshop nih, ternyata ada ternyata kita sebagai developer Adobe Photoshop tuh harus ngurusin koordinat, harus ngurusin gimana caranya bisa nampilin warnanya, gimana caranya bisa nanti kalau si usernya masukin gambar bisa jadi gambar yang baru dengan segala fiturnya gitu. Ya syukur-syukur kalau nanti mungkin setelah kalian lulus akhirnya bisa bikin satu tools baru gitu kan ya, tools mungkin sejenis Microsoft Paint atau Adobe Photoshop atau Corel Draw atau AutoCAD gitu. Nah, cuman untuk project nih karena waktunya juga cuman sampai bulan Desember kan ya. Jadi kalian buat game aja, boleh buat game atau animasi, mungkin animasi tuh ya misalnya mungkin ada karakternya, kemudian karakternya bisa gerak, atau misalnya ada pembelajarannya, ada simulasi pembelajarannya, gitu. Atau bikin aplikasi yang memang simulasi pembelajaran untuk komputer grafik, misalkan, juga boleh. Lalu tools-nya kita belajar selama ini pakai WebGL, jadi tools-nya menggunakan WebGL. Nah, untuk presentasi nanti melalui video YouTube. Artinya kita nggak ada presentasi di Vicon, ya meskipun nanti pertemuan ke-13 pertemuan ke-13 kan ada judulnya presentasi final report. Cuman pada saat itu kita tidak presentasi final report, maksudnya kita tidak presentasi di Vicon, karena pada pertemuan terakhir nanti kita akan lebih bahas untuk UAS, kemudian kita akan lebih ke review materi. Jadi untuk ini presentasinya ya YouTube, lalu kalian posting paling lambat tanggal 12 Desember. Kenapa demikian? Jadi nanti pada saat tanggal 19 Desember saya juga bisa sambil cross check ya. Jadi di dalam 12 sampai 19 Desember saya bisa cross check video kalian bisa dibuka atau enggak, sudah masuk atau enggak, atau mungkin ada yang perlu ditambahkan atau enggak. Nah, maksudnya untuk ditambahkan di laporan, misalnya kalau presentasi ya sudah di-upload ke YouTube gitu ya. Lalu dengan di-upload ke YouTube, biasa kan di YouTube tuh ada like-nya kan ya, ada jumlah like gitu kan. Nah, itu nanti like-nya akan saya gunakan untuk nilai poin, penambahan poin sebagai nilai TM. Ya, jadi ya banyak-banyakin like gitu. Jadi buatnya yang bagus. Lalu untuk penilaian laporan akhir, jadi nanti kalian bikin juga dalam bentuk doc-nya lebih detail ya kan. Kalau presentasi kan dari hasil laporan terus kalian presentasiin supaya nggak miskom apa yang tertulis gitu kan. Atau mungkin maksudnya dengan presentasi memperjelas kembali apa yang telah dilaporkan. Nah, lalu untuk penilaian laporan akhir, untuk di laporan doc-nya, nanti kalian jelaskan codingnya. Ya, jadi kalian buat game, atau misalnya bikin animasi, atau buat simulasi pembelajaran, di sana kan ada coding-codingnya. Nah, kalian jelaskan codingnya apa. Itu maksud codingnya apa, fungsi-fungsinya apa. Misalnya, oh saya pakai GL Color, fungsinya untuk apa. Terus udah gitu inisiasi variabel. Ini tuh ada variabel A, B, C. Ini artinya apa? Nah, itu dijelaskan di codingnya. Dijelaskan di final report. Ya. Lalu unsur komputer grafik yang digunakan apa aja. Jadi selama kita satu semester ini kita belajar tentang transformasi, kemudian belajar tentang
color, kemudian mungkin kalau ikutin di PPT hari ini ada belajar tentang shading, terus kemudian tentang pencahayaan. Nah, mungkin kalau kalian masukin juga, kalau misalnya Tata kalian masukin di aplikasi, silakan dilaporkan di final report-nya. Lalu konten yang menarik. Jadi apa sih yang menarik dari aplikasimu gitu? Kenapa apa namanya? Maksudnya kenapa ini tuh perlu dilihat gitu? Aplikasinya kenapa mesti butuh dilihat, diperhatikan gitu. Nah, ini konten yang menarik tentu berkaitan juga dengan latar belakang kenapa kalian bikinnya. Ternyata misalnya nanti ternyata bikinnya tuh game apa yang namanya Among Us misalkan. Nah, kenapa bikin game itu, kemudian apa sih yang menarik dibanding apa sih yang menarik dibandingkan dengan aplikasi yang lain? Mungkin ini kenapa nih? Sebentar ya. Sebentar. Ini baca chatnya panjang sekali. Oh, soal absensi. Oh ya, saya terdistrak. Ya, konten yang menarik. Jadi urusannya dengan latar belakang kenapa buat game itu, atau misalnya bikin simulasi pembelajaran. Mungkin misalkan Anda ternyata, wah ternyata selama ini tuh kalau cari source-nya komputer grafik tuh susah ya, karena kebanyakan malah dapetnya tuh tentang apa sih namanya, tentang desain grafik, bukannya komputer grafik gitu kan misalkan. Jadi kemudian dibuat simulasi pembelajaran komputer grafik misalkan, atau mungkin dari pelajaran komputer grafik segitu banyak, akhirnya kita mau bahas tentang pencahayaan aja. Ya sudah, tidak apa-apa bikin tentang pencahayaan. Itu alasannya kenapa? Karena ternyata mungkin misalkan, ternyata tingkat pencarian di Google untuk pencahayaan tuh paling banyak terkait dengan komputer grafik, ya seperti itu. Atau mungkin simulasi pembelajaran yang lain. Nah, lalu termasuk nanti kalian jelasin juga tingkat kesulitan dari aplikasi yang kalian buat. Kesulitan apa aja sih atau tantangan apa aja sih selama kalian mengerjakan aplikasi itu gitu. Misalkan, ternyata pada saat mau cari source-nya tuh ternyata sulit. Atau misalkan kalau misalnya mau kerjain apa namanya, misalnya mau pengaturan pencahayaannya ternyata butuh berapa kamera. Nah, itu boleh dijelaskan juga. Lalu misalnya, ternyata kita tuh buat apa namanya, animasi, kemudian ada background-nya ada tembok, terus temboknya kan kita pakai apa sih namanya, misalkan pakai gambarnya rata, terus tapi kan tembok harusnya ada celah-celahnya gitu. Akhirnya kita pakai normal mapping. Nah, itu masuk ke unsur komgraf yang digunakan. Lalu termasuk itu kesulitan, misalkan sebentar. Alarm. Oh ya. Jadi termasuk itu kesulitan juga, ternyata kita butuh untuk bikin celah, ternyata nggak bisa kalau misalkan tanpa normal mapping. Yang kita temui kesulitannya bikin celah, tiap kotak mesti dicelah-celahin, kan sulit tuh. Jadinya harus nambahin poligon setiap kubik, misalnya seperti itu. Itu tingkat kesulitannya. Lalu kemudian masuk ke unsur komgrafnya adalah saya nambahin normal mapping supaya cuman yang ketika disorot tuh yang ada celahnya, supaya kelihatannya ada celahnya, padahal sebenarnya itu menggunakan normal mapping. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya adalah tentang manfaat kegunaan. Jadi
game yang kalian buat gunanya apa sih? Atau misalkan simulasi pembelajaran ini kegunaannya apa? Apakah sebatas untuk hiburan ataukah misalkan oh ternyata selain menghibur, selain buat entertaining, game ini juga ada pelajarannya loh. Ternyata kita bisa saling kerjasama atau kita bisa saling komunikasi gitu. Lalu untuk pengumpulan, nanti setiap grup, ini saya minta tolong lagi sama ketua kelas untuk nanti disatukan. Tiap grup mengumpulkan final report termasuk link YouTube dan coding program. Ya, jadi di situ ada final report-nya. Di dalam final report-nya Anda tulisin link YouTube-nya, link blog-nya, kemudian ada coding program, artinya ada file programnya ya. Jadi yang ada apa biasanya ada library-nya, kemudian ada asetnya, itu dikumpulin full. Kemudian nah kan kita ada berkelompok. Nah, ini gampang, masing-masing anggota memiliki dokumen final report di blog. Kan kecenderungannya kan kita kalau misalnya habis kerjain laporan nanti 2 tahun lagi, setahun atau 2 tahun lagi kalian lulus, kemudian kebetulan tuh kalian kerja di tempat yang emang berkaitan dengan komputer grafik, terus ditanya kalian pernah punya pengalaman nggak gitu kan ya. Nah, itu kalian bisa tunjukin. Oh, saya punya pengalaman nih, buktinya ada di YouTube, halaman ini. Terus mungkin nanti kalian diminta, oh penjelasannya seperti apa? Nah, kalian bisa lihat di final report-nya. Jadi kalau udah ada di blog kan, jadinya selain untuk diri sendiri, juga bisa jadi pembelajaran untuk orang-orang lain. Ya, nah gampang aja ini final report yang dikerjakan satu grup, kalian boleh copy paste di blog, tapi dalam satu grup ya. Jadi bukan copy paste punya grup lain. Jadi punya grup kalian, misalkan satu grup udah punya final report, nah itu langsung isinya boleh di copy ke blog. Ini apa lagi? Cek lagi mas. Animasi itu contohnya, nanti saya kasih lihat di PPT ya. Nanti saya kasih lihat PPT. Tunggu sebentar ya. Bu, mau nanya Bu, ini yang buat yang blog ini blognya ini harus kayak gimana ya? Pakai WordPress boleh nggak Bu? Boleh, bebas. Yang Anda nanti kapan-kapan pun buka masih ada gitu loh. Oke Bu. Jadi saya nggak membebankan harus blog binus atau blog tertentu enggak. Jadi supaya kelihatan gitu. Oh iya, ternyata saya dulu tuh pernah belajar tentang komputer grafik ya gitu. Oh ternyata saya dulu luar biasa ya bisa ngerjain begini-begini gitu kan. Nah, lalu untuk pengumpulan reportnya, final report, kemudian sama programnya, itu tanggal 19 Desember. Jadi kalian pada saat posting YouTube ada dari tanggal 12 sampai 19 Desember, itu bisa kumpulin like. Mungkin kalau misalnya lebih awal bisa lebih banyak like-nya, tapi tetap aja based on kualitas juga, kalau kualitasnya bagus. Ini pada replay oke-oke nih. Ya. Lalu saya pernah ngasih tahu penilaian forum saya kan ya, sudah pernah kan ya, untuk penilaian GSLC. Jadi untuk forum mungkin saya ulangi sekali lagi, saya punya 2 nilai dalam ketika kalian mengerjakan forum. Saya punya 2 nilai, yaitu satu nilai ketepatan waktu, nilai waktu sama nilai konten gitu. Nah memang kalau kalian jawabin maksudnya kalian jawabin di rentang waktu kita lagi GSLC itu masuk ke absensi. Jadi kalau kalian misalnya jawab oke, lalu berikutnya baru ngisi kontennya ya silakan juga.
cuman saya tetap akan log sebelum ujian gitu. Oh ya Bu, aku mau nanya Bu, ini kan Ibu kan tadi minta suruh aku kumpulin yang kelompok kan ya Bu? Nah itu aku paling lambat mesti kasih ke Ibu kapan sama lewat apa ya Bu? Oh iya. Oh iya ya. Enaknya lewat mana ya? Saya juga jadi baru mikirin. Enaknya lewat mana ya? Ini apa ya? Ini saya punya itu. Enaknya lewat apa ya? Mau pakai atau pakai punya saya? Itunya Google Drive ya. Aku sih bebas aja sih Bu. Maksudnya kan Enak, kapasitasnya enaknya Ibu aja. Enaknya Ibu mau gimana sih? ya udah nanti saya kasih link itunya deh. Link Google Drive biar dari saya aja Google Drive ya. Saya takutnya aku punyamu nanti itu lagi aplikasinya ambruk. Bukan maksudnya kelebihan kapasitas. Aku sih nggak Ya. masalah sih Bu. Hah? Ada emangnya? Ada sih aku tapi nggak masalah sih. Masih Oh, banyak kosong juga. oh gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau dari saya juga nggak apa-apa. Nanti saya bukain deh. Ya. Berarti nanti Luis mungkin boleh kasih alamat email kali ya supaya saya add. Mau email apa ya Bu? Bebas yang buat buka Google Drive ya. Buat Google Drive ya? Oke. Ya. Lalu Google Drive. Ya untuk buka Google Drive-nya dari ketua kelasnya aja ya. Jadi supaya nanti tidak ada apa sih namanya saling kalau misalnya nanti kok isi saya kok jadi seperti ini gitu kan. Jadi biar nggak terlalu banyak yang akses. Jadi dari ketua kelas saja. Oh iya, saya minta bantuan kalian kalau misalnya ada hal yang kurang disetujui atau mungkin ada saran boleh disampaikan saja. Ya, jadi tidak apa-apa, boleh kapanpun boleh disampaikan saja gitu loh. Jadi nggak mesti. Jadi kalau kalian ada yang misalnya kurang, oke ini cepat sekali ngasihnya. Ini benar nih, apa namanya, @gdrive mm. Iya Bu, benar. Oh, saya kira, oke, ya nggak apa-apa. Oh ya, Bos, terima kasih kemarin apa namanya kalian mengundang saya untuk ke grup komgraf kalian. Cuman grup yang di line ya. Cuman saya nggak bisa masuk ternyata, mohon maaf. Karena itu ketika saya copy kembali, saya copy chatnya kan kalian nulis di chat tuh. Di chat saya nggak bisa buka gitu. Jadi saya nggak masuk di Komgraf, cuma di grup Komgraf di line kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau miset saya di Binus Maya juga nggak apa-apa, ya. Pasti saya pasti jawab gitu. Lalu berikutnya adalah kita ke soal, berarti saya stop share. Nah, tadi ada pertanyaan soal animasi ya. Sebentar ya. Ini oke. Nanti soal animasi nanti ada di sini. Ini kita hari ini materinya tentang topik for final project. Nah, diharapkannya sih kalian bisa demonstrate penggunaan normal mapping, kemudian ada shading, ada HDR dan shadow, kemudian ada tekstur mapping. Ya, lebih ke pencahayaan sih. Lebih ke pencahayaan, terus kemudian ke bikin bayangan gitu ya. Bikin ada bayangannya, kemudian ada jenis-jenis pencahayaannya, kemudian bagaimana memanipulasi supaya kelihatan gambarnya tuh nyata daripada
Cuma kan maksudnya ketika kita desain tuh gambarnya flat, kemudian mungkin pada saat kita pengennya pada saat dilihat oleh user itu ada agak nggak rata gitu kan. Nah, itu kita bisa manipulasi. Nah, ini diharapkannya ya maksudnya untuk di aplikasi Final Project-nya ada. Cuman cuman kalau misalnya bisa ada ya syukur, kalau enggak ya sebatas ada color, ada transformation, terus kemudian ada sebenarnya pasti ada pencahayaan, kalau enggak nggak mungkin nanti gambarnya nggak bisa dilihat ya. Jadi pasti ada pencahayaannya, ada kameranya pasti ya kan. Cuman maksudnya menggunakan teknik-teknik ini kalau misalnya kalian bisa ya bagus, akan lebih bagus gitu ya. Nah ini contoh-contoh Final Project-nya bisa buat seperti ini, misalnya mau buat untuk game atau nih simulasi untuk yang sebelah. Ya, ini misalnya sebelah kiri, misalnya ada simulasi tentang rumah ya, misalnya kalian mau desain rumah 3D gitu. Jadi mungkin anggapannya adalah nanti mau project ini akan dijual ke developer sehingga mereka bisa jual rumahnya tuh bisa kelihatan tuh dari segi nanti kalau udah full furnished tuh seperti apa. Jadi user yang mau beli jadi lebih tertarik kan kalau ada ada simulasinya. Atau bikin game nih seperti yang di gambar ini, bikin game. Nah, lalu ada juga ini normal mapping. Ini sebenarnya normal mapping ini adalah suatu memalsukan pencahayaan. Jadi kita teknik untuk menyempurnakan tampilan dan detail dari gambar ya. Jadi ini udah ada contoh atau dia langsung pindah ya? Oke. Jadi misalkan ini kalau kalian lihat nih, aslinya tuh gambarnya seperti ini ya kan, gambarnya rata begini ya, kelihatan ya, rata begini. Sebelum liatin shading ya, jadi liatin ini gambar aslinya rata ya kan. Atau kita bayangin deh, kalau misalnya kita gambar satu kotak gimana cara gambarnya? Satu kotak begini ya, satu kotak itu kan udah flat gitu ya, nggak ada gimana-gimana ya kan. Nah, ini bisa dengan normal mapping. Kalau dengan normal mapping, jadi pencahayaannya yang diatur sehingga kelihatannya tuh kalau di gambar ini kelihatan bahwa dia tuh sepertinya nggak ada hal yang nggak rata kan. Ya kelihatannya ada hal yang nggak rata. Jadi kalau misalnya di dalam misalnya ngeliatin tembok gitu ya, ketika di cahaya disorot dia akan ada sedikit sedikit kelihatan kayak ada celahnya atau ada benjolannya gitu ya. Ini teknik ini sebagai pilihan daripada membuat satu-satu ya. Membuat satu-satu artinya saya bikinin celahnya satu-satu nih. Satu-satu mungkin pakai poligon jenis apa gitu ya biar kelihatan nggak rata gitu. Ya, ini sih saya gambarnya tuh jelek sekali. Tapi ya bisa dipahami nggak ya? Jadi masa daripada ini kan digambarin satu-satu gitu ya, dibolong-bolongin satu-satu, mendingan pakai pencahayaan. Jadi pakai teknik normal mapping sehingga kelihatannya tuh pas disorot tuh, terutama kalau kalian nonton film-film film-film yang kayak mencari harta karun gitu ya, itu biasanya menggunakan maksudnya mencari harta karun game yang mencari harta karun gitu ya, di mana tempatnya begitu jalan baru ada sinarnya. Nah itu bisa pakai normal mapping sehingga kelihatannya ternyata tuh temboknya nggak rata ya gitu. Jadi
yang hanya yang kelihatan cahayanya aja. Atau ya jadi kalau misalkan pakai normal mapping, effortnya lebih kecil ya dibandingkan kalau kalian gambarin satu-satu nih, ini lihat nih, ini bagian ini ada celahnya kan. Gitu. Kebanding dibikin celahnya, terus kemudian satu-satu dibikin celah tuh lebih banyak effortnya. Lalu tentang Gorat shading. Ini Gorat shading ini maksudnya adalah, ini kalian lihat nggak? Ini kan kalau kena cahaya ya, dia tuh ada kelihatan kayak, jadi lihat kelihatan ada poligonnya. Ya, dia jadi menghasilkan bayangan tuh dengan poligon-poligon supaya kelihatan lebih apa ya? Masa kalau misalnya cuman cahayanya begitu kan jadi biar ada cahayanya jatuh tuh ada bentuknya gitu, kelihatannya kayak lebih nyata gitu ya. Ini poligon-poligonnya kalau kalian lihat. Nah, poligon itu bisa bentuknya segitiga, bisa bentuknya segi 5 gitu ya, atau segi 6, atau segi 8. Ini adalah bentuk poligon, ini adalah namanya Gorat shading. Oke, ini saya close. Kemudian next, ada Defer lighting. Ini hubungannya dengan ini ya ini high dynamic range, ini semua berhubungan dengan bayangan di render nih, berhubungan dengan pencahayaan dan bayangan ya. Ini kalau di render jadi kan kelihatan bagus ya. Maksudnya tadinya kan cuman ya, maksudnya sebenarnya awalnya dari cahaya warna kuning, kemudian setelah di render jadinya ada kilas-kilasnya gitu. Ini juga jadi sehingga kalau misalnya HDR jadi dia lebih jangkauannya lebih luas gitu, lebih lebar. Lalu ada shadow mapping, contohnya seperti ini, ada bayangannya, jadi kelihatan ada bayangannya. Oh iya, tadi bicara tentang itu, animasi ya. Nah, kalian bisa bikin seperti ini nih animasinya, misalkan. Jadi misalnya ada bikin video animasi, misalnya video animasi gitu ya. Jadi satu karakter, kemudian dia bisa gerak ke kanan dan ke kiri, terus dia bisa lompat, misalnya seperti itu. Tadi pertanyaan siapa ya? Ini kok saya stop share ini. Mau ya jadi yang dari Octavianus ya yang nanya. Mudah-mudahan cukup jelas Kak ya. Ya, misalnya video misalnya dibikin animasi seperti video animasi, cuman nanti bisa digerakkan, misalnya seperti itu. Jadi usernya bisa yang gerakin ke kiri, ke kanan. Kalau misalnya nanti usernya bisa nambahin angka-angkanya, kemudian dia akan bergerak. Gitu. Lalu ini ada keburu nggak ya? Oh, ini bisa juga nih, lihat ada bayangannya. Ini bikin shadow, ini shadow. Ini soal shadow, jadi tentang bayangannya nih bisa bikin seperti ini. Ya, kelihatan kan ya? Ini gambarnya seperti ini. Atau screen space ambient occlusion. Overfragment. Ini ada bagian mana yang mau disorot. Ya, screen yang mana yang mau benar-benar disorot dan mana yang boleh digelapkan gitu. Jadi ini bagian ini kalau kita lihat bagian tengah ini di dalam kastel ini disorot, kemudian yang bagian belakangnya ini kita nggak tahu tuh di belakang kastelnya tuh mungkin ada bangunan yang lain tuh
itu tidak disorot gitu. Lalu ini masih berhubungan dengan bayangan. Ini juga, ini bayangan. Ini mana yang mau difokus, seperti ini. Kemudian UI design untuk interactive graphic application. Jelas dong ya dari tadi, maksudnya ketika kita mengerjakan dengan ada bayangannya, ada pewarnaan, kemudian warna kan kita udah belajar di pertemuan sebelumnya ya. Warna, kemudian pergerakan, transformasi, kita udah belajar pada saat di pertemuan ketiga, 2 minggu sebelum belajar warna. Kemudian, seminggu sampai 2 minggu sebelum belajar warna, kita udah belajar tentang transformasi, kemudian kita udah belajar tentang warna, terus kayak gitu. Hari ini kita belajar tentang pencahayaan dan membuat bayangannya. Yang kemudian ini adalah UI design untuk interaktif grafiknya. Kan kalau misalnya nggak ada UI-nya, jadi nggak kelihatan apa yang dilihat ya. Nah, ini misalnya UI design-nya contohnya. Jadi apa yang dilihat oleh usernya. Terus bagaimana usernya nanti bisa kontrol. Karena kan kita mau buat yang interaktif ya, bukan sebatas hanya gerak aja, jadi usernya nggak bisa take control, nggak bisa ubah-ubah, atau misalnya mau edit, atau misalnya mau coba-coba gitu, itu usernya nggak bisa kan jadinya akhirnya frustasi. Jadi kita kasih juga kan, misalnya seperti tadi mau buat animasi, misalnya proyeknya nanti kalian mau buat animasi, oke, animasinya ada apa namanya Batman yang tadi, anggap itu Batman, lalu bisa gerak gitu kan, bisa ke kanan, bisa ke kiri, dia bisa rotate. Nah, mungkin nanti kalian bisa tambahin fungsi-fungsi untuk pengisiannya supaya usernya tuh bisa ngisi. Kemudian mungkin kalian mau jadiin itu sebagai animasi untuk simulasi pembelajaran, bisa juga misalnya kira bikin untuk pembelajaran komputer grafik. Jadi termasuk usernya nanti bisa belajar juga gimana pencahayaan kalau diatur dari kamera kiri, kamera kanan, atau misalkan, misalnya kalau pakai normal mapping tuh seperti ini loh, kalau misalnya pakai pakai ada bayangannya tuh jadinya seperti apa gitu. Atau misalnya pakai go route shading, nanti hasilnya seperti apa. Ini kalau di sini dia ada translasi Y. Saya kalau mau translasi dari Y itu gimana? Kalau misalnya saya mau translasi itu berarti digeser ya, digeser secara sumbu Y, artinya ke atas atau ke bawah. Nah, nanti seperti apa? Atau mungkin kalian nggak bikin seperti ini, mungkin nggak dibikin klik, nggak dibikin bisa diklik, tapi bikinnya dengan ngisi angkanya. Nah, itu juga boleh. Nah, ini juga ada pilihan option. Misalnya bikin pencahayaannya, terus udah gitu ada normal mapping, terus kemudian ada geometri shader. Nah, itu juga boleh ditambahkan. Ini contoh maksudnya UI yang memungkinkan usernya tuh bisa berinteraksi. Artinya usernya tuh bisa memberikan perintah dan ada feedback dari aplikasinya. Jadi nggak sebatas cuma, saya lihatin, gambarnya 5 menit sekali pindah ke kiri, nanti 5 menit kemudian pindah ke kanan. Atau misalnya, tiap berapa detik karakternya akan melompat-lompat sendiri. Nah, kan itu jadi kayak nonton film ya. Cuman ini kan kalau kita buat buat bisa berinteraksi akan lebih menarik. Gitu.
ini ada topik, ada resource maksudnya, jadi bisa mungkin kalian nanti bisa baca, cukup menarik sih sebenarnya. Gitu. Jadi ini dengan kita belajar komputer grafik nih, kita jadi tahu. Mungkin tidak sampai sebesar kita bisa bikin toolsnya, tapi setidaknya kita tahu oh ternyata di balik pen ya, tools pen deh yang cukup sederhana itu ternyata harus tentuin koordinat ya. Oh, pantesan kita bisa gambar pen tuh bisa tarik dari garis ini sampai garis sana. Itu ternyata dia menggunakan koordinat X, Y-nya. Terus kemudian pada saat kita geser, oh ternyata itu ada menggunakan transformasi gitu. Atau mungkin waktu kita menggunakan ada Photoshop, oh ternyata di sana ada belajar, ternyata kita harus belajarin juga tentang coloring, ya kan? Kayak kemarin kita urusan apa namanya pada saat belajar color, oh ternyata pencampuran warna tuh berpengaruh ya. Kalau warna ini sama ini tercampur, ternyata akan menghasilkan warna lain. Ternyata ada juga warna yang tidak berubah, atau mungkin oh jadinya kita jadi tahu tentang bayangan tuh ternyata nggak cuma sebatas udah bayangan gitu, ternyata ada teknik-tekniknya untuk membuat bayangan. Tuh, jadi misal, oh kita harus nentuin oh bayangannya supaya nggak terlalu flat, ya nggak terlalu kaku gitu kan. Kita bikin bayangannya berpoligon, jadi pakai apa namanya tadi ground shading, atau misalnya oh bayangannya cuma mau oh bayangannya harus lebih lebih luas gitu, lebih lebar. Akhirnya kita menggunakan height dynamic gitu. Ini ada yang bingung nggak? Nggak kan? Kalau nggak saya mau bahas tentang kuis. Bu, buat yang final project itu harus interaktif atau ya cuma bisa tampilin aja cukup atau kayak gimana, Bu? Kalau ya sebisa mungkin interaktif ya. Kalau enggak jadi kayak ngeliatin gitu ya. Ya maksudnya setidaknya ada interaktifnya sedikit lah. Maksudnya contoh kalau misalnya kalian buat game apa ya ini ceritanya ya? Game buat game misalnya saya bisa nanti klik kanan untuk geser ke kanan, untuk klik kiri bisa geser ke kiri, misalnya seperti itu. Jadi nggak kayak nonton film selesai gitu. Jadi kalau bisa interaktif lebih bagus ya. Ada yang ditanyakan nggak? Atau cukup jelas? Oke, udah. Saya lanjut ke kuis. Ini bersyukurlah yang mengikuti, yang hadir pada saat ini. Jadi saya bahas kuis. Ini sekalian juga, ini bentuk sederhananya ya. Nanti pas ujian agak berat, maksudnya lebih banyak pertanyaannya. Di sini ada yang mau mencoba menjawab ini gimana? Ya kita baca dulu soalnya ya. Jika diketahui matriks koordinat ada X, Y, Z, dan translasinya adalah delta X, delta Y, dan delta Z, adalah tanggal ulang tahun Anda. Jadi koordinat X, Y, Z maupun translasi DX, DY, DZ adalah ulang tahun Anda. Ya, seperti contoh berikut, misalnya tanggal ulang tahunnya 30 Januari 1990, berarti itu tinggal ditulis X-nya 3, masukin DX-nya 0, kemudian Y-nya 0, kemudian DY-nya 1. Ini jadi itu gini loh. Jadi itu, sebentar ya, ini jadi ceritanya ini bagian X, ini bagian Y, ini bagian Z. Gitu. Sehingga pada saat dimasukin tuh
kita belah ini X, ini delta X, ini adalah Y untuk nolnya, 1 dimasukin ke DY, lalu untuk Z-nya kan Z-nya dari 90 ya, 90 berarti Z-nya 9, DZ-nya 0, gitu. Nah, sudah ya. Kemudian, dengan matriks skala X, apa namanya, skala, ini S-nya skala X, skala X-nya 1,5. Terus kemudian SY-nya 0,5, SZ-nya 2, dan sumbu rotasi 30 derajat. Maka hitunglah rumus transformasi geometri untuk menentukan matriks translasi, matriks skala, dan matriks rotasi. Ada yang mau mencoba menjawab? Gimana caranya kita menghitung matriks translasi? Ada yang mau mencoba menjawab nggak? Oh, ini hening semua nih antara masih hadir atau enggak. Karena ini cukup penting. Jadi nanti materi ini bobotnya cukup besar di UTS untuk transformasi. Ya, untuk transformasi cukup besar. Oke, sekarang saya mau masuk ke, ya udah kita buat ya. Translasi itu artinya kita mau menggeser, ya, menggeser sebesar delta X, delta Y, dan delta Z. Nah, kalau skala itu berarti kita memperbesar, ya, kita memperbesar skalanya setengah, 0,5, kemudian 2. Kalau rotasi kan berarti diputar sebesar 30 derajat. Nah, nanti ini setelah dihitung, ini pasti kita butuh hitung. Setelah kita hitung, kemudian kita akan gambar grafiknya. Oke, sekarang apa ya? Translasi dulu ya. Translasi itu adalah translasi itu adalah digeser, berarti ditambah ya. Kalau gitu berarti ini kok hilang? Kok hilang? Hilang. Berarti gimana ya? Gimana caranya? Berarti X aksen sama dengan X, sebenarnya saya nulisnya kecil ya. X aksen sama dengan X ditambah DX. Berarti kalau X aksennya belum diketahui kan? Ini yang kita mau cari kan? Nah, X-nya berapa? 3 ditambah DX-nya 0. Berarti hasilnya, jadi ini kalau nulis itu kan yang bagus begini, sama dengan 3. Kemudian misalnya Y aksennya sama dengan, ini nanti ikutin tanggal ulang tahun ya, jadi bukan mengambil dari contoh. Jadi kalau misalnya saya ulang tahunnya, misalkan ya, saya ulang tahunnya, oke, ulta saya adalah tanggal 03, enggak, saya tanggal 30, 12, 54. Ini ulang tahun. Ya, bisa seperti ini. Saya ulang tahunnya tanggal 30 Desember 54. Oke, berarti X saya adalah 3. Y saya adalah 1. Z-nya adalah 5. Lalu DX-nya berapa ya? 0. DY-nya adalah
1, ini mending pakai begini. Angkanya DJ-nya adalah 4. Ya. Berarti kalau menurut ulang tahun saya, jadi nanti kalian ikutin ulang tahun masing-masing ya. Ulang tahun saya misalkan, berarti X-nya 3, ditambah DX-nya adalah 0. Oh ya, tetap. Berarti 3. Lalu ketika Y-nya, berarti Y plus DX, DY. Bu, DY-nya bukannya 2 ya, Bu? Oh iya ya. Oh, terima kasih sudah diingatkan. DY, oke. Terus Y-nya berapa nih? Y-nya 1. Ditambah DY-nya berapa? DY-nya 2. Ini jawabannya jadi sama dengan 3. Kan? Terus berikut lagi apa? Oke. Berikut lagi apa nih? Z. Z absen sama dengan Z ditambah DJ. Sebenarnya Z-nya berapa? 5. Terus plus 4. Ya benar ya? Jadi berapa? 9. 9. Ya, oke, sudah ya. Berarti kita bisa bilang bahwa oke, saya mending gini ceritanya kalau oke, jadi saya bisa bilang jadi matriks translasinya dari koordinat berapa tadi? Koordinatnya 315 adalah berapa? 3, 3, 4. Oke? Dah, kan udah nih. Sudah nih, ini jawaban hasil perhitungan kan? Sekarang, ini taruh mana ya saya? Ini kalian kelihatan nggak ya? Oke, ini kan udah ya. Sekarang kita buat gambarnya nih. Gambar hasil matriks translasi menurut kesimpulan kita. 315 adalah 334. Buat kita boleh lihat bahwa gambar kita adalah betul, ya kan? Ini gambar. Oh, ini positif semua. Baguslah. 2, 3. Terakhirnya berapa sih? Ini karena 2D berarti ini karena saya gambarnya di 2D berarti sebatas XY-nya ya. Ya, anggaplah udah. Jadi anggaplah rata, anggaplah bahwa jarak antar angkanya adalah sama. Ini 2. Ini nanti kalian gambar nih begini. Ya. Kemudian ini 1. Ini 2. Ini 3. 4. Oke. Sekarang jadi berarti sumbunya awalnya mungkin kita pakai warnanya agak berbeda ya. Warna awalnya di 31. 3. Benar, 3 ya kan? 3. Lalu 1 ya kan di sini ya. Kira-kira begitulah ya. Ini berarti ada mudah-mudahan cukup kelihatan. Ini berarti oke. Ini gambar harusnya gini dong. Nah, gini. Nah, ini kan aslinya gambarnya ada di sini. Kemudian gambar berikutnya warna merah
adalah di 3, 3. Berarti dia pada saat digeser, ternyata sudah ada di, sebentar, gambarnya di 3, oke, 3, secara X-nya 3, naik ke atas 3, ke samping, secara sumbu Y, nah ini sumbu Y, berarti gambarnya ada di atas. Di sini. Kata setelah digeser dia ada di sini. Gitu. Nah, itu soal jet-nya itu soal ke depan atau ke belakang. Cuman ketika gambar 2D ya jadinya X, Y-nya yang diambil. Ada yang ditanyakan nggak untuk translasi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke skala dan rotasi. Oke, saya clear semuanya ya. Oke, sekarang skala dan rotasi. Kalian kalau ada pertanyaan langsung aja nanya gitu ya. Ya kalau misalnya bisa digambar ya silakan. Ya, karena dilihat D-nya kayaknya, ya benar, D-nya 2, makasih untuk diingatkan. Ya. Karena nanti kalian, apa namanya, saya kurang tahu sih, ujiannya apakah disuruh ditulis di kertas atau gimana. Ya, intinya akan menghitung, akan banyak hitungan. Termasuk ini salah satunya. Maka karena saya berasa ini penting sekali, makanya saya jelasin sekarang. Padahal ini kan harusnya, apa sih namanya? Maksudnya ini kuis, maksudnya saya nggak ngasih jawabannya. Oke, kemudian berikutnya matriks skala. Matriks skala, matriks skala. Sekarang saya ngerjain matriks skala, skala. Skala berarti diperbesar ya, skala diperbesar. Oke, skala diperbesar. Sekarang tadi ulta saya kan tadi 30, 12, ya masih 54 nih. Ternyata senang juga ya, semakin tua tuh semakin kecil penghitungannya. Oke, X-nya berarti masih seperti tadi berapa tuh? 3 ya. Y-nya berapa? Y-nya 1. Z-nya 5. Kemudian saya bahas tentang XX. XX-nya berapa? 1,5 ini nggak enak banget pakai koma-koma, tapi ya sudah. 0,5. SZ-nya 2, ya. Maka untuk skala X-aksennya sama dengan ini rumus ya. Jadi ditulis dulu kalau pas ngerjain tuh ditulis dulu rumusnya. Oh iya, baik sekali. Ini udah ada yang menghitungkan. Namanya untung nulisnya ya bagus juga ditulis chat. Jadi nanti saya bisa record. Nah, ini untuk yang ini kita. Nah, ini kan udah dapet nih. Nah, terima kasih Brian. Tadi ketikin lagi. Baik banget kan. Oke, sekarang enaknya tuh ngajarin begini ya. Bawahnya, terus kita nulis nih. Berarti X-nya 3 dikali 1,5. Sama dengan berapa? 3 kali 1,5 berapa ya? Hitung dulu pakai kalkulator. Lalu berikutnya, Y-nya 1 dikali, ya, nyopin, 4,5. Ini saya jadi ketahuan sering pakai itu ya, pakai kalkulator. Jadi sudah biasa pakai rumus. Jadi sudah tidak pernah ngitung manual begini. Ini 1 kali 0,5, 1 kali setengah berapa ya? Oh, tetap itu ya, 0,5 ya. Udah lama nggak ngitung begini. Iya kan ya? Terus Z-nya berapa nih? 5 kan? 5 dikali SZ-nya 2. Oh, ini enak sih. Udah tinggal sama dengan 10 ya. Udah. Jadi kan ya? Sudah. Terus ini saya sudah selesai menghitung nih. Tuh, ujian kayak gini terus
itu lagi, apa namanya, bobotnya besar lagi ya. Oke, sekarang saya tinggal menulis lagi nih. Saya udah, kan setiap terakhir tuh kita belajar untuk nulis kesimpulan ya. Jadi matriks skala dari koordinat berapa tadi? Koordinat 3, 1, 5 adalah berapa nih? 4,5, 0,5 dan 10. Ya, sudah. Jadi berdasarkan kesimpulan ini kita bisa kerjakan gambarnya. Nah, drawing again. Oke, jadi nggak ada yang positif, nggak ada yang negatif ya. Nggak ada yang negatif sih, tapi panjang. Waduh, ini panjang sekali dong. Ini panjang banget ya. Gimana ya? Berarti ini kalau kayak gini berarti setengah-setengah ya. Ini saya taruh dulu nih. Ini berapa nih ya? Bentar ya. Ini 0,5. Ya kan? 0,5. Saya aja nggak bisa nulis. Ini 1, 1,5. Ini 2. Ya kan? Oh, tetap masih panjang. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan nggak sebesar itu ya, cuma sampai 5 ya. Oh iya ya, bagus juga ya, cuma sampai 5. 3. Ini 4. Ini 5. Oh iya, Z-nya kan nggak gambar. Oke. Terus berikutnya bikin lagi nih untuk ke atas. 1, 2, dikit kok ya. Oke, cukup 1 sampai 2. Ini jadi 1, ini 2. Oke. Sekarang kita tentuin tempatnya ya, posisinya ya berarti. Posisinya di awal berapa? 3,1. Berarti kira-kira di sini. Ya, 3,1. Terus habis itu dia dirotasi tuh sebesar 1,5, 0,5 dan 2. Maka dia menjadi 4,5. Coba kita ganti dulu warnanya. Berarti 4,5. Ini 4,5, kira-kira 4,5 naik ke atas. Oh, 0,5. Di sini berarti. Setengah. Berarti dia letaknya nanti ada di sini. Ya, pada saat diperbesar. Kan karena perbesarnya tadi cuma setengah, berarti kan itu skala mengecil ya. Jadinya tinggal seperti ini. Ada yang ditanyakan tentang skala? Kalau nggak ada, kita lanjut ke rotasi. Terus saya minum dulu ya. Rotasi ya, rotasi agak
Oke. Apa ya? Kita bikin dulu nih. Saya nulis lagi kembali. Tadi ulta saya jadi masih di 30 ya kan, ulang tahun saya kan pasti sama dong ya, nggak akan berubah. Ulta saya 3012, X-nya saya ada 3, Y-nya adalah 1, Z-nya adalah 5. Kemudian saya dirotasi sebesar 30 derajat. Sebenarnya nulis derajat nggak pakai aksen ya, cuman karena di sini agak sulit. Atau misalnya saya pakai gambar aja deh. Coba saya gambar. Nah, saya kayak gimana? Saya gambar. Nah, saya gambar nih. Oke, sudah. Maka ini jawabannya. Ditanya matriks rotasi, maka jawab. Oke, rumusnya rotasi adalah ya. Sebentar. Rumusnya rotasi ada yang tahu? X kurangin Y, kalau nggak salah. Ini benar. Rumusnya rotasi itu gimana ya? Bentar. Annotate lagi, coba tulis teks di sini. Bisa nggak bisa. Aduh. Gimana ini berantakan sekali. Ya, ini kenapa begini? Sebentar. Ini jadi begini. Karena saya buatnya tuh pakai. Aduh, jadinya begini, berantakan sekali. Bentar. Rumus rotasi. Kita cari dulu rumus rotasi. Rumus rotasi, saya nulis dulu di chat. X aksennya sama dengan X cos theta. Cos theta gimana tulisannya? Cos theta, bukan cos 0 sih. Theta gimana itunya ya? Oke, saya tulis saja cos theta, terus dikurang Y sin theta. Y aksennya sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta. Oke, sekarang kita ke sini, kemudian sebentar. Mana tuh ya? Annotate, saya tulis lagi nih. Ini layarnya masih kelihatan kan ya? Oke, ini kan tadi kita lagi bahas tentang jawab. Terus kayak gitu. Berarti X aksennya sama dengan ya. Oh iya, nah ada yang kasih gambar tetanya nih, baik banget ya. Daripada saya nulis begini ya kan, nah jadi bagus tuh. Ya, terima kasih, dikasih gambar teta.
Oke, berarti X-nya kita masukin nih, X-nya kan tadi 3 ya. Sudah begitu, jadi selalu diawali dengan rumus, kemudian baru ngisi. 3 cos 30 dikurang Y, Y-nya berarti 1, sin 30, ya kan? Lalu tulis lagi nih, sama dengan 3, cos 30 tuh berarti setengah akar 2 ya. Benar nggak sih? Setengah akar 2 kurang 1 dikali sin 3, apa setengah? Oh ya, sin, coba dicari tahu sin 30 berarti setengah ya? Bener nggak sih? Bener nggak? Nah, 3 dikali setengah akar 2 berapa? Dikurang 1 dikali setengah. Ini berapa? Ini di sini begini. Ini berapa? Dikurang 1 kali setengah berarti dikurang 0,5. Ini dicari jawabannya, kemudian ini baru sama dengan berapa. Lalu begitu juga nih Y-nya berapa? Y untuk Y. Oh, setengah akar 3 ya? Oh, setengah akar 3. Jadi setengah akar 3. Oke, sekarang sinnya X-nya 3 dikali sin 30 ditambah Y-nya 1 dikali cos 30. Sama dengan 3 dikali sin 30 berarti 0,5. Berarti kan gini ya nulisnya. 0,5 ditambah 1 dikali cos 30 setengah akar 3. Jadi kita bisa bilang bahwa ini berapa? 3 kali setengah berapa ya? 1,5 ya? Satu kali setengah berarti setengah akar 3. Nah, ini dicari lagi nih, sama dengan setengah akar 3 itu berapa? Plus, nah ini berapa setengah akar 3-nya. Kemudian nanti baru nulis lagi nih, sama dengan ini berapa. Gitu. Ini ada yang mau hitungin nggak? 3 kali, ini 3 kali setengah akar 3 nilainya berapa ya? Setengah akar 3 nilainya berapa? Ada yang mau hitungin nggak? 3 akar 3 Ada yang bisa bantu hitungin setengah akar 3 nilainya berapa ya? 0,866. Nah, terima kasih nih yang tadi. Jawabin 0,866. Berarti ini kan nanti ditulis untuk ini kan. Plus 0,866.
Ini kan berarti 2,366. Terus Y-nya udah dapet, X-nya, nih X-nya berapa nih? 3 kali 0,866. Hitung lagi. Sehingga ini nanti dikurang 0,5. 3 dikali 0,866 sama dengan, oh ya, makasih udah dihitungin 2,5. Terus kan berarti ini, udah yang bantu menghitungkan 0,98. Udah deh, jadi ini rotasinya. Terus jawab lagi jadinya. Jadi jadi apa ya? Jawabannya adalah jadi, kan biasa kalau kita ngisi itu, ini jawabannya sama ini jawabannya. Terus kita nulis lagi nih. Jadi itu kalau di Zoom itu kalau udah ditulis nggak bisa nulis dari yang sebelumnya, slash baru. Jadi matriks rotasi untuk dari koordinat 315 adalah 2,098 gitu. Nah, ini nanti kalian boleh buletin ya. Maksudnya pada saat nanti untuk digambar boleh dibulatkan. Ini kan kalau secara matematika kan 3 angka di belakang koma. Tapi nanti pada saat penggambaran nanti gambarkan. Ini berantakan banget ya. Coba kita gambar. Gambarnya enaknya di mana? Di sini kali ya. Oke. Jadi gambarnya tuh 3, 1, 3, 1, lalu 2. Mungkin nanti dibuatnya per setengah misalkan. Gambar pakai Excel. Ya kalau misalnya mudah ya silakan. Cuman, boleh. Untuk itu boleh. Untuk kuis boleh ya. Kalau untuk ujian nanti sesuai dengan kriteria ujian ya, karena itu sudah ada ketentuannya. Saya belum tahu apakah ujian nanti disuruh tulis tangan kah? Atau boleh pakai tools? Atau ngetik gitu loh. Kalau tata ngetiknya di doc kan kalian bisa adopt dari Excel. Cuma kalau ternyata tulis tangan ya berarti kalian gambar seperti saya sekarang ini. Ya. Terus ini gambar ya. Saya lagi menggambar nih. Anggaplah ini lurus dan anggaplah sama di antara masing-masing. Oke. Cuman saya sarankan ketika menggambar nih, kan ini selisihnya sedikit ya. Ini kan 2,098 dengan 2,366, terus angkanya X-nya 3, Y-nya 1. Ini kan angkanya kecil ya, jadi nggak usah sepelit saya seperti ini. Jaraknya boleh agak lebih besar. Ini saya memang ya nanti gambarnya jangan pelit-pelit nih. 2, ini 3, lalu ini 1, ini 2, ini 3. Oke. Terus ketika saya menggambar, saya nentuin, oh ternyata dia tuh X-nya 3,1 awalnya. Ya, 3,1 di sini.
Kemudian setelah dia rotasi berputar sebanyak 30 derajat, dia jadi berapa? 2,09. 2,098 dengan 2,33. Berarti kira-kira di sini ya. Ya kayak di sini. Oke? Nah, kalau perhitungan kalian benar, ya, kalau perhitungan kalian benar, jangan pakai coklat ya, pakai coklat. Moga-moga kelihatan. Kalau perhitungan kalian benar, pada saat nanti dibusurkan, ya, pakai busur tuh, ini akan 30 derajat. Kelihatan nggak kalau ini 30 derajat? Oh, nggak, belum kelihatan ya. Sebentar, saya tarik dulu garisnya supaya kelihatan bahwa itu 30 derajat gimana tuh caranya. Ini kan 0,00 ya. Tarik dulu. Lalu ini kan 0,00 ya. Cuman gambarnya nanti jangan pakai garis begini, pakai titik-titik kalau emang kalian mau kasih pembuktiannya ya. Pakai titik-titik, cuman di zoom ini nggak ada titik-titik. Terus kemudian, ini ada yang lengkung nggak? Lengkung. Kemudian saya memberitahukan bahwa ini adalah, ini jarak segini adalah 30 derajat. Kelihatan kan ini 30 derajat? Nah, kalau misalkan di apa sih namanya? Di rotasi itu 30 derajat, positif 30 derajat dia akan ke kiri. Ya, dia akan ke kiri 30 derajat. Nah, ini berarti udah benar bahwa ini 30 derajat. Gitu. Berarti perhitungannya benar gitu, bahwa ternyata tuh hasil kita hitung tadi, hitung matematis dengan rumusan, kemudian pada saat kita implementasi ke gambar grafik, ternyata benar, berarti jawaban kita benar. Gitu. Ada yang ditanyakan nggak? Halo, halo. Ada yang ditanyakan nggak? Jadi nggak rotasi 30 derajat. Kalau yang kalau rotasi Z-nya tetap kan, Bu? Z Iya, sama Z aksen. Iya, Z-nya tetap karena tidak maju mundur kan. Ya, ini untuk pembuktiannya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau buktiin, kalau misalnya kalian pada saat gambar mau kasih pembuktiannya, ini pakai titik-titik. Jadi jangan seperti saya ini. Ini saya, ini kan harusnya diiris malah jadinya. Irisnya nggak bisa. Hasilnya saya gambar. Itu saya bentuknya begini. Ini harusnya begini kalau mau kasih pembuktiannya. Jadi nanti kelihatan bahwa gitu. Nah gini, jadi kalau misalnya mau kasih pembuktiannya kasih titik. Itu. Jadi ini kalau nanti diukur dapat tuh 30 derajat. Tuh. Jadi nggak susah kan untuk ujian, ya kan? Ya, jadi kira-kira seperti itu. Saya hapus. Ini untuk nanti ada soalnya, ada 2D dan 3D. Kalau 3D ini seperti ini ada X, Y, Z-nya. Kalau 2D, X dan Y-nya aja. Kemudian kalau misalkan homogen sama non-homogen, kalau yang homogen seperti yang di PPT, artiannya nanti kalian nulisnya lebih kompleks ya. Ini contohnya seperti ini. Ya nanti kalian bikinnya pakai matriks. Ini ngomongnya pakai matriks karena kan aslinya sebenarnya kan pakai matriks begini nih. X, aksen, sama dengan misalkan di sininya berarti 3, terus ini 0. Kemudian, masih ingat kan ya?
waktu zaman dulu tuh. Tuh. Terus nanti di sini ditambahin lah. Enggak. Terbalik. Enggak. Saya clear dulu. Annotate. Bentar. Sebenarnya sama aja sih, cuman beda ketika mau nulisnya pakai matrix, x-aksen, y-aksen, sama dengan saya bisa bilang ini 3, ini 0. Kemudian this plus ya. Plus ini berarti di sini 0. 0. Kalau nggak salah seperti ini nulisnya. Terus nanti kita tinggal nulis saja. Ini kalau mau nulisnya pakai bentuk matrix. Udah gitu. Misalnya ini untuk translasinya. Jadi matriksnya seperti ini. Ya. Yang ribet kalau misalnya ada terhadap misalnya koordinatnya X, Y, Z ditranslasi sebesar X, Y, Z terhadap sumbu P misalkan ada X, Y, Z-nya, nah itu ada perhitungannya lagi. Ya kita belum tahu sih, maksudnya saya juga kurang tahu, saya belum tahu soal ujiannya seperti apa, cuman kira-kiranya seperti ini. Ada yang ditanyakan atau enggak? Ada yang ditanyakan enggak? Atau mungkin selama ini, atau ada yang mau sharing selama ini belajar komputer grafik gimana? Berasanya tuh, wah, malah sangat semangat banget, atau malah butuh tugasnya lebih banyak. Oh ya, ini nanti kuisnya saya saya upload setelah sekarang deh saya upload. Tapi saya belum nulis bentuk pengumpulannya. Iya, saya belum nulis bentuk pengumpulan. Nanti setelah ini ya, setelah kelas ini. Terus, ya ada yang mau disampaikan? Enggak, saya mau ya, jadi nanti oh iya, amat sangat dilarang bagaimanapun kalian ngerjain, saya mesti ingatin ini lagi. Bagaimanapun kalian kan ngerjain ujiannya seminggu ya. Ngerjain ujiannya seminggu, ya memang kita secara online, mungkin kalian bisa berdiskusi, saling berdiskusi. Namun tetap ya jangan sampai plagiat. Ya jangan sampai copy paste sama persis apalagi. Jadi gimana caranya? Mestinya sih kalau misalnya seperti kuis ini pakai tanggal lahir harusnya beda-beda sih ya. Cuman saya harapin kalian ya maksudnya pada saat ngerjain sendiri. Supaya tidak jadi nilainya. Lalu kemudian kalau saya boleh saranin, pada saat pengumpulan tuh kalian kan punya waktu maksimal tanggal 10. Kalau bisa sebelum tanggal 10 kalian sudah upload. Karena kalau misalkan pas hari H kemudian lagi banyak yang loadnya banyak, akhirnya nanti gagal upload malah nggak ada susul ya.
Oke, ini pertanyaan dari Vanessa. Pengerjaan matriks gitu boleh di kertas kemudian di scan atau tidak? Boleh. Untuk di apa namanya di mana ini? Malah lebih apa namanya original ya. Kalau untuk di kuis boleh. Kalau di UAS nanti sesuai dengan permintaannya. Tapi sepertinya kemungkinannya sih tulis kertas. Kemungkinannya. Cuman kalau di kuis saya bebaskan kalian mau gimana, enaknya aja yang maksudnya yang gampangnya untuk kalian. Ini kok bisa ya? Kalian kok bisa sih bikin apa namanya ngechat bisa ada emoticonnya tuh gimana cara ya? Kok di saya nggak bisa ya? Nggak ada pilihan emoticon ya? Oke, ada yang ditanyakan atau enggak? So far ada yang ditanyakan, guys, saya stop share dulu. Ada yang ditanyakan atau enggak terkait dengan ujian? Ujiannya nanti kuis. Oke, kuisnya, oh ya bagus juga ini ada deadline kuis. Deadline kuisnya hari Minggu jam 24.00. Kan tadi saya udah kasih jawabannya, ya kan? Berarti ibaratnya kalian tinggal menyalin apa yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kalau di kelas lain itu deadline-nya tuh cuma dikasih waktu 2 jam. Bahan UTS. Oke, bahan UTS-nya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Enggak ke-7 sih, ke-6 ya, sampai ke-6. Karena ke-7 kan tentang report, final report review. Final report review. Final report preparation. Jadi sampai pertemuan ke-6, lalu kisi-kisinya lebih ya sama seperti ya maksudnya hampir mirip dengan yang di kuis tadi. Cuma nanti ada sedikit banyak lebih kompleks. Ya, kalau tadi kan untuk perhitungan sederhananya. Jadi kayak contoh misalnya kayak tadi saya bilang kan, kalau tadi kita di kuis cuma sebatas, oh ya koordinat X, Y, Z, terus ditranslasi sebesar delta X, Y, Z, gimana. Nah, mungkin nanti kalau misalkan di dalam ujiannya terus ditanyakan terhadap, ditambahkan terhadap sumbu P misalkan. Atau misalnya kalau misalkan dengan kondisi, jadi ada penambahan kondisi ya, kondisi terhadap diskalakan terhadap titik Z, misalkan diskalakan, jangan Z, diskalakan terhadap titik Q, kemudian dengan faktor skalanya, skala X, skala Y, skala Z, itu seperti apa. Tuh, kalau nanti ada pertanyaan seperti itu, berarti jawabannya akan lebih kompleks. Itu modelnya seperti yang di PPT ya, di PowerPoint. Gitu. Ada yang ditanyakan tidak? Sudah cukup jelas, berarti saya nanti tinggal tungguin rekap kelompok ya. Tolong dibantu organisir dari ketua kelas, supaya semua teman-teman punya kelompoknya. Kita ada berapa orang sih? Saya sih di data sekarang ada 47 orang. Nggak tahu ada tambahan nggak di tengah-tengah. Ini saya tarik pada saat awal semester 47 orang. Jadi nanti tolong dibantukan supaya semuanya bisa punya kelompok. Ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak, terima kasih. Happy weekend semuanya. Sampai ketemu pertemuan ke-8 atau pertemuan 9. Pertemuan 9 GSLC deh. Pertemuan ke-8 ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Nanti kalau ada Bu, ada yang nanya, Bu, di chat, Bu. Oh iya, tadi kuisnya ada yang nanya di chat, Bu. Iya, nanti kuisnya dikerjakan di mana? Pertanyaan dari Rio kan.
bebas mau caranya ditulis kertas kemudian di scan boleh, atau misalkan mau diketik juga boleh. Ya, nanti saya nulisin cara pengumpulannya baru saya upload di assignment. Apa? Apa kenapa? Ini dari siapa nih? Yang 1234? Nggak bisa baca namanya. Kenapa? Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Ya, nanti cara pengumpulannya saya tulis di assignment. Ya. Deadline-nya hari Minggu jam 24.00. Oke. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, terima kasih semuanya. Dari Charis tadi ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Udah dijelasin kok, Bu. Oh ya, oke. Bu, saya mau bertanya. Oh iya, lalu ini ada Samuel. Pengumpulannya jam 24, berarti nanti malam, Bu? Enggak, besok. Oh, bukan nanti malam. Oh, maunya nanti malam? Ya bagus juga sih. Kan tadi ibunya bilangnya minggu 24. Iya, saya bilang minggu kan. Maksudnya kalau misalnya mau hari ini ya nggak apa-apa. Enggak, berarti besok malam Bu terakhir. Ya, besok malam ya. Supaya apa namanya ya, saya masih ada kelas. Jadi nanti biar sekalian ya. Bu. Oke. Sebenarnya ini sih 2 jam kelar sih. Biasanya ditaruh begitu. Cuman ya udah nggak apa-apa lah. Sampai besok. Lalu forum juga saya akan log besok malam juga ya. Jadi tolong dirapikan semuanya. Forum alhamdulillah besok malam. Oke. Sudah, terima kasih semuanya. Sampai ketemu, selamat ujian. Jaga kesehatan selalu. Saya N ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih.